Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas di mana Kapten Barks berkhianat dan bekerjasama dengan pasukan Tudung Putih. Loh, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Video ini mengandung unsur spoiler. Bagi nakama tidak ingin mendengarkan spoiler, maka skip saja video ini. Namun, jika nakama suka dengan spoiler, maka tetaplah di video ini hingga selesai. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check it out. Kapten Barks memanggil Letnan Lee dan Letnan Karim untuk menyelidiki kuliah kuil Holy Soul. Kapten Barks menduga ada hal besar yang terjadi di sana. Mereka pun berangkat ke kuil tersebut. Sesampainya di sana, Kapten Barks dan yang lainnya terkejut karena di kuil tersebut juga ada anggota Tudung Putih. Kapten Barks berteriak dan berkata, mereka adalah musuh kekaisaran. Shire, cepat ke sini. Shire berharap Kapten Barks dan yang lainnya bisa bersatu dengan pasukan Tudung Putih untuk mencapai tujuannya. Tapi, Kapten Barks menolak hal tersebut. Kapten Barks kemudian mengusir Shire dan pasukan Tudung Putih keluar dari kuil tersebut. Lalu, Haumea berkata, kami beraliansi dengan Raja Kekaisaran Tulang Punggung dari kuil Sol Suci. Kami tidak datang untuk bertarung dengan siapapun. Kami hanya ingin bicara. Haumea menyinggung terkait mata kanan Kapten Barks, bahwa mata itu adalah bukti Aurora Link yang telah melihat kebenaran dari dunia ini. Mendengarkan hal itu, Kapten Barks pun bertanya, apa tujuan dibalik semua ini? Haumea berkata, untuk menciptakan matahari yang baru seperti yang pernah dilakukan matahari yang dulu. Lee dan Karim terkejut mendengar tujuan tersebut. Menurut mereka, ini sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Ini sesuatu gagasan yang super gila. Berbeda halnya dengan Kapten Barks, keyakinannya mulai goyah. Demi Dewa Matahari, dia pun tunduk di depan Haumea. Inilah awal mula Kapten Barks berkhianat. Di kantor Badan Pertahanan Kebakaran Tokyo, Kapten Obi datang untuk menyampaikan laporan bahwa Asakusa dan bahkan Haijima sudah berjanji bekerjasama dengan pasukan Kompi 8, yang berarti kekaisaran yang terpecah-pecah akan bergabung menjadi satu kesatuan. Hal ini membuat Ketua Badan Pertahanan Kebakaran Tokyo merasa senang dengan apa yang dilakukan Kapten Obi. Menurut Joker, Kapten Obi adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh kekaisaran Tokyo. Saat Kapten Obi sedang berbicara dengan Kepala Pertahanan Kebakaran Tokyo, tiba-tiba muncul tentara Kekaisaran Tokyo untuk menangkap Kapten Obi. Penangkapan Kapten Obi ada kaitannya dengan kerjasama Kapten Barks dan pasukan Tudung Putih. Ini terlihat jelas saat Kapten Obi keluar dari ruangan. Pasukan Tudung Putih juga berada di sana. Ini benar-benar membuat Kekaisaran Tokyo kacau balau. Mendengarkan Kapten Obi ditangkap, Shinra dan yang lainnya pun terkejut. Untuk menyelamatkan Kapten Obi, Letnan Hinawa pun berniat menjadi pengkhianat Kekaisaran Tokyo. Letnan Hinawa tidak mau anggotanya mengikuti jejaknya, tapi apa yang dilakukan anggota Kompi 8, justru mereka ingin menjadi pengkhianat demi menyelamatkan Kapten Obi. Kini pasukan pemadam kebakaran Kompi 8 dicap sebagai pengkhianat Kekaisaran Tokyo. Di penjara Fushu, terlihat Kapten Obi yang terus berlatih. Dia berharap anggotanya dapat menyelamatkannya. Berita pun tersebar luas terkait pasukan pemadam kebakaran Kompi 8 berkhianat terhadap Kekaisaran Tokyo. Ini membuat Kompi lain terkejut, terutama Kapten Benny. Pasukan Kompi 8 pun dicari di semua daerah oleh tentara Kekaisaran Tokyo. Di saat inilah Joker bergabung dengan Kompi 8 untuk mencapai tujuan yang sama. Joker mengajak pasukan Kompi 8 masuk ke markasnya yang berada di bawah tanah. Di sanalah mereka mengatur rencana untuk menyelamatkan Kapten Obi. Dalam operasi penyelamatan ini, Joker ikut serta.
Di penjara Fushu terlihat Kapten Barks dan Haumea yang saling berhubungan. Dugaan saya benar bahwa atas penangkapan Kapten Obi itu adalah perintah dari Kapten Barks. Hal itu dilakukan demi untuk memancing Shinra keluar dari persembunyiannya. Kini, Kekaisaran Tokyo dikendalikan oleh pasukan tudung putih. Kapten Barks berniat memberikan serangga terhadap Kapten Obi, yang berarti Kapten Obi hendak diubah menjadi manusia api. Anggota tudung putih pun muncul di penjara tepat di mana Kapten Obi berada. Ini benar-benar gila, pasukan tudung putih itu memegang sarangga yang siap digunakan ke Kapten Obi. Gila. Ini sungguh-sungguh gila nakama. Kapten Obi benar-benar mau diubah menjadi manusia api. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Kompi 8 harus cepat-cepat menyelamatkan Kapten Obi. Nah, bagaimana selanjutnya? Terus saksikan video saya yang akan datang. Terima kasih telah nonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya. And see you next time.